Oke, ketemu lagi kita. Di video kali ini kita akan membahas tentang array. Nah, ini mungkin videonya agak sedikit lebih panjang dari yang sebelum-sebelumnya. Kita buka aja kode bloknya dulu. Lalu seperti biasa kita akan bikin sebuah folder tentang pertemuan kali ini, array. Oke, kita dari foldernya kita buat sebuah filenya dulu, baru nanti gue jelasin. Array.c. Oh ya, kita replace aja ya. Nah, apa itu array? Kenapa kita harus pakai array? Nah, kalian harus paham dulu kenapa kita butuh array. Kenapa kita nggak pakai variabel aja. Nah, jadi array itu merupakan sekumpulan data yang dapat satu buah variabel yang dapat menyimpan sekumpulan data. Maksud nggak? Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Nah, misal contoh, kalau kita membuat program tanpa array ya, gue bikinin dulu biar kalian kebayang. Include jadi kita bikin nah, kita akan bikin sebuah menampilkan outputan atau variabel aja kayak gini tanpa array. Jadi satu variabel itu hanya bisa menyimpan satu data ya kan. Misalnya int a sama dengan 1 ini aja. Lalu kita membuat b sama dengan 2. Kalau kita mau bikin variabel yang bisa menyimpan data banyak, kita harus bikin tiap-tiap variabelnya. Misalnya kita mau bikin data ya 1 sampai 10. Jadi kita nggak bisa misalnya kayak gini, a sama dengan 2. Ini nggak bisa karena nanti data yang pertama akan ditambah dengan data yang kedua. Jadi solusinya kita masa harus bikin b sama dengan 2, lalu c sama dengan 3. Nah, ini kalau masih dikit masih enak lah kita ngapalin variabelnya a, b, c ya. Lalu gimana kalau datanya 100 atau 1000? Nggak mungkin dong kita bikin 1000 variabel. Nah, maka dari itu kita perlu adanya sebuah array. Nah, array ini penulisannya hampir sama dengan variabel. Cuman kita harus memberinya panjang variabelnya. Panjang berapa dia bisa nampung variabelnya di dalamnya. Kayak gini, dengan cara menambahkan kurung siku. Nah, jadi kita bisa menambahkan berapa panjangnya. Misal kita bisa membuat dia bisa menyimpan data 5. Jadi variabel a ini bisa menampung 5 data. Nah, caranya kita bisa memberi dia data dengan cara buka kurung kurawa, lalu kita isi. Misalnya kita mau ngisi data 1 sampai 5 gitu ya. 1, dipisah dengan koma, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak gini. Dan kita sudah berhasil membuat sebuah array yang di dalamnya ada datanya. Nah, lalu gimana kita bisa ngambil data dari array tersebut? Misalnya kita mau menampilkan isi dari array-nya. Nah, array ini setiap data dalam array itu memiliki indeksnya, sehingga kita akan mudah memprosesnya ya kan. Jadi array indeksnya dimulai dari 0. Jadi 1 ini indeksnya 0, 2 indeksnya 1, 3 indeksnya 2, 4 indeksnya 3, 5 indeksnya 4. Indeks ini mempermudah kita untuk mengambil datanya atau mengisinya nanti kemudian. Kita coba untuk mengambil datanya. Kita akan menampilkan ke layar salah satu data dari array ini. Kita ambil dari indeksnya aja ya. Berarti kita bikin sebuah variabel baru
aja, in A ini akan nampilin A sama dengan kok A lagi, in I gitu ya, jadi beda, nanti hanya array-nya ditumpuk. I sama dengan array A, kita akan ambil indeks, kita mau nampilin yang keberapa ini, indeksnya dimulai dari 0, kita nampilin angka 2 aja ya, berarti indeksnya 1. Kita akan menampilkan array dengan indeks yang pertama, lalu kita printf kurang T ya, langsung aja printf %d karena tipenya integer, koma I, lupa koma, kita lihat. Nah, maka yang ditampilkan adalah 2, indeksnya dimulai dari 0, 0, 1. Kita ingin menampilkan array dengan indeks 1, maka muncullah 2, sini datanya 2. Nah, kalau kita bisa ngambil datanya, berarti kita harus bisa ngisinya dong. Nah, gimana cara ngisinya? Kita bisa menimpah isi data di sini dengan cara gini. Kita berarti bikin aja ini ya, A5, indeks keberapa yang mau kita isi, misalnya 2 ini mau kita ganti jadi angka berapa ya, 6 aja lah ya. Berarti indeks pertama sama dengan 6 titik koma. Jadi kita akan menimpah indeks yang pertama ini, angka 2 ini, dengan angka 6 ya. Kita tampilkan lagi, tadi ngapain dihapusnya. A indeks pertama titik koma, kita akan lihat, nah jadi 6. Jadi dia menimpah data yang sebelumnya dengan angka 6. Jadi kita rubah indeks yang pertama dengan angka 6 gitu. Nah, sekarang kita udah bisa ngambil datanya lalu mengisinya. Lalu gimana caranya kita bisa menampilkan semua datanya, semua data di dalam array-nya? Masa kita harus print satu-satu? Kita bisa menggunakan ilmu kita sebelumnya untuk mempersingkat waktu penulisan kita. Kalau kita mengulang-ulang tulisan tersebut, maka kita bisa menggunakan perulangan kan. Nah, jadi kita pakai perulangan aja untuk menampilkan semua isi di dalam array-nya. Caranya gimana? Kita menggunakan for, kita hapus saja ini. I udah dideklarasi, misalnya kita deklarasinya di dalam for-nya ya. For, kalian masih ingat menggunakan for? Yang pertama adalah batas awalnya. Berarti kita karena belum membuat sebuah variabel i, maka kita bisa membuatnya di dalam sini. Cara langsung aja. In i sama dengan batas awalnya 0, karena dia dimulai dari 0. Kalau dimulai dari 1 nanti bacanya dari 2 ini. Lalu batas akhirnya i lebih kecil dari berapa indeksnya? 0, 1, 2, 3, 4. Berarti lebih kecil dari 5, karena dia sampai 4 doang. Lalu kita bikin i++ increment. Nah, lalu di dalamnya kondisinya itu kita akan print nilainya ya. Printf nilai sama dengan gitu ya. Nilai sama dengan persen di koma apa array-nya a dalam kurung suku yang kita ulang. Jadi kita akan menampilkan setiap perulangannya, berarti kita masukkan i. Cara bacanya, for tolong kamu ulang dari batas 0, dari mulai 0 sampai lebih kecil dari 5 dan bertambah setiap perulangannya. Lalu tampilkan nilai sama dengan
A indeks ke I, berarti indeks ke pertama kan bilang dari 0, indeks ke 0 berapa, indeks ke 1 berapa, indeks kedua berapa, dan seterusnya. Cara bacanya gitu ya, kalian bisa lihat. Nah, nilai ke, kita kasih slash n aja biar dia membuat baris di bawahnya. Nah, nilai sama dengan 1, nilai sama dengan 2. Nah, kalau kita mau nilai indeks, kita lebih bikin dia dinamis ya. Nilai ke persen aja. Jadi perulangan keberapa, indeks keberapa, nilainya berapa gitu ya. Persen D sama dengan, maka kita bikin di depannya itu I saat indeks keberapa, nilainya berapa. Kita compile. Nah, di saat dia indeks ke 0 nilainya 1, indeks ke 1 nilainya 2, ini lebih dinamis di dia. Kalian bisa improve lebih bagus dari ini, kalian bisa coba-coba lagi gimana biar lebih paham soal array, soalnya ini akan sangat kita butuhkan nanti. Setelah kita bisa menggunakan perulangannya, ini masih ada kekurangannya. Kalian kalau lihat, kita masih menentukan batasnya. I lebih kecil dari 5. Ya kalau kita tahu indeksnya itu 5 ya kan. Indeksnya lebih kecil dari 5 panjang array-nya. Misalnya di sini kita nggak kasih tahu berapa, terus datanya nambah-nambah terus. Terus gimana kita tahu pengulangannya berapa kali? Nah, itu dia. Kita bisa ngakalinnya menggunakan apa ya? Coba. Kita bisa akalin menggunakan, kayak sebelumnya, kita bisa, berarti kuncinya 1, kita cari tahu berapa panjang array-nya. Cari berapa panjang array-nya. Nah, caranya kayak mana? Kita bikin variabel baru aja ya. In panjang sama dengan kita menggunakan, nah, cara cari tahu panjang array itu dengan cara membagi besarnya array dengan ukuran pointernya. Nah, kalau kita udah tahu cara nyari panjang array, membagi besarnya array dengan ukuran pointernya. Berarti kalau kita mau nyari besarnya array, kita bisa menggunakan size of. Nah, size of, buka kurung, isi size of, lalu variabel array-nya apa? A. Kita bagi menggunakan aritmatika dengan size of lagi dengan ukuran pointernya. Berarti kita menggunakan pointer di sini. Kalau kalian ingat, pointer itu menggunakan bintang A. Nah, titik koma. Jadi kita rubah di sini. Udah bukan 5 lagi. Mau dia datanya nambah banyak, kita nggak ada urusannya. Jadi kita udah tahu dia panjangnya berapa. Berarti kita lebih kecil dari panjang gitu ya. Nah, misal kita tes dulu apakah berhasil. Nah, sama aja tetap jalan, berarti udah berhasil ya. Misal kita tambahin di sini datanya. Kita kan nggak tahu datanya nambah terus. 6,7,8,9 ya. Kita tes. Tuh, dia udah tahu panjangnya berapa. Dia udah tahu dia mengulang berapa kali tanpa perlu kita suruh lagi. Nah, jadi dia lebih dinamis programnya. Nah, kalian bisa coba-coba lagi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Lalu setelah kita bisa membuat seperti ini, array itu ada jenisnya yang lain, yaitu array multidimensi. Nah, apa itu array multidimensi? Array multidimensi ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah matriks. Jadi array yang kita buat ini, contoh ini adalah array satu dimensi. Kalau array multidimensi itu biasanya dibuat 2 dimensi, bahkan bisa lebih. Nah, contohnya kayak mana? Gue bisa bikin dulu ya kayak gini. Jadi dia ada baris, ada kolom di dalamnya. Kalau ini cuma 1 baris, berarti kita bisa menambahkan kolom di dalamnya. Caranya gimana? Kita tambahkan lagi di sini. Jadi cara bacanya, baris dulu. Nih yang pertama ini baris.
lalu ini kolom. Nah, itu maksudnya. Dan penulisan pengisiannya bukan gini. Kita beri space. Jadi awalnya gini, kita bikin kurung kurawa. Lalu kita bikin per barisnya. Jadi baris pertama misal, baris pertama datanya itu ada 3,4,5 ya. Jangan lupa akhiri koma untuk kayak kita nulis sebelumnya. Misalnya 1,2. Nah, ini di dalamnya ada array-nya lagi. Itu aja ibaratnya. Lalu kita bikin datanya juga 1,2,3. Kasih koma lagi. 9,8,7. Oh, biar urut ya. Udah gini aja lah ya. Harusnya urut aja ya. Nah, kita tutup dengan titik koma. Cara membacanya gimana? Ini kita kasih panjang aja biar nggak pusing. 3, 3. Jadi ada array dengan ada sebuah matriks 3 kali 3. Ini bacanya ya. Gitu intinya. Jadi ada baris, ada kolomnya di dalam sini. Nah, gimana caranya kita mau ngeluarinnya? Misalnya kita hapus dulu ini perulangannya. Kita mulai dari awal lagi ya. Kita bakal nampilin gimana cara nampilin 3 ini. 3 ini. Oh, ini harusnya angkanya beda ya. Biar kalian nggak bingung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yang belum ada ya. 6 di sini. Nah, gimana cara nampilin angka 3 ini? Pertama, dia baris berapa, kolom keberapa. Maksud nggak? Baris keberapa, kolom keberapa. Kuncinya kalian harus tahu indeksnya. Berarti kita bikin in i dulu. Lalu i sama dengan A, array-nya. Baris ke berapa ini? Baris ke 1. Kolom ke 1. Nah, kalau array dimulai dari indeksnya 0, berarti kita tulis indeks ke 0, baris ke 0, kolom ke 0. Ingat, array dimulai dari indeksnya dimulai dari 0. Kalau 1 nanti dia baris kedua, kolom kedua, gitu ya. Nah, kita tes dulu apakah benar nanti hasilnya 3. Kita print coba. I persen D, koma I. Jangan lupa titik koma. Kita tes 3 tuh kan benar. Jadi yang pertama baris, yang kedua adalah kolomnya. Nah, kita coba lagi. Misal kita mau menampilin angka 2 di tengah-tengah sini kan, berarti indeksnya dia baris ke 1, kolom ke 2, kolom ke 1. Ini kan hasilnya baris kedua, kolom kedua ya kan. Tapi karena dia dimulai dari 0, berarti baris ke 1, hasilnya 2. Misalnya kita mau, ini kan kita tadi masih baris ke 0, kolom ke 0, baris ke 1, kolom ke 1. Kita lebih 9. Kayak mana coba? Coba pause dulu. Kalian nampilin angka 9. Gimana caranya? Nah, kalau udah, sekarang kita coba. Mungkin kalian udah tahu jawabannya ya. Gimana caranya? Baris ketiga, kolom pertama. Berarti baris ketiga, ininya 2, kolom pertama ininya 0. Maka dia harusnya munculnya 9. Mungkin perdalam lagi di bagian array ini agak sedikit membingungkan, tapi ini sangat berguna buat kalian ke depannya. Kalian bakal menggunakan data banyak ya kan, jadi membutuhkan sebuah array. Apalagi kalau kalian sudah belajar database nanti. Nah, database itu sebuah matriks semua, array. Kita bakal menggunakan array terus-terusan. Mungkin sekian dari gue untuk bagian video array ini. Untuk video selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi. Nah, ini nggak kalah
pentingnya dan seru bakalnya, karena dapat mempermudah penulisan dan mempercepat kita membuat sebuah program atau sistem ya. Sekian dari gue, never give up and goodbye.